Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayat. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu cenderung cinta kepada dunia, kepada perhiasan, kepada wanita, kepada tahta, perhiasan, emas, perak dan sebagainya. Akan tetapi ada sebagian orang yang cinta akan Allah Subhanahu wa taala ia dahulukan, yaitu mereka yang berkurban pada tahun ini dan setiap tahunnya. Oleh karena itu kurban adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita adalah ibadah harta. Tidak sedikit harta yang kita keluarkan tak kala kita beribadah kurban. Jutaan bahkan puluhan juta kita keluarkan dari harta kita. Begitu juga dengan ibadah haji, puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini semua adalah mengarahkan kepada ketakwaan seseorang kepada Allah, bukti cinta seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan Allah begitu banyak nikmat-Nya, dari mulai nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, hingga nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan ini insyaallah pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kita akan lanjutkan dengan berkorban. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan hari ini insyaallah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala.
kemudian salawat salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, kemudian para tabi'in dan kita umatnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Man shalla alaihi wahidah, siapa yang senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah hingga kita berjumpa dengan beliau dan bersanding dengannya di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui hari yang berbahagia ini, marilah kita semua para jamaah sekalian, kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan iman mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan risalah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, mudah-mudahan takwa ini akan menjadikan bekal kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal kata Allah adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, hitungan bulan ada 12. Inna indatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, hitungan 1 tahun ada 12 bulan di sisiku, kata Allah. Sebagaimana ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan waktu yang disebut dengan tahun. Dan 1 tahun hitungan Allah ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang Allah muliakan, ada 1 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Dan dalam 1 bulan Zulhijjah ada 10 hari yang utama, yakni ayyamul ashar, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, perbanyaklah ibadah pada waktu ayyamul ashar, karena sesungguhnya barang siapa mengerjakan ibadah kebaikan amal soleh di dalamnya, maka sungguh ibadah tersebut adalah ahabbu ilallah azza wa jalla, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu marilah kita lihat ada beberapa keistimewaan dan keutamaan ibadah dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah bulan yang Allah kumpulkan 2 ibadah agung, 2 ibadah besar, yaitu haji dan kurban. Kita ketahui bersama ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan Allah atas umat Islam. Bagaimana kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, telah kami syariatkan kepada umatku, pada hambaku, untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan haji. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siapa yang mampu? Yaitu Ibnu Abbas berkata dalam tafsir Ibnu Jarir, orang yang mampu yang dimaksudkan oleh Allah adalah mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji karena memiliki uang yang cukup. Kemudian yang kedua, mereka yang mampu adalah mereka yang memiliki badan sehat. Dan yang ketiga, mereka yang mampu adalah mereka memiliki kendaraan dan tidak ada bahaya. Inilah ketiga kriteria orang yang mampu dimaksudkan Allah setidaknya. Walaupun banyak lagi orang yang mampu yang dimaksudkan oleh Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah. Sesungguhnya ibadah yang tidak boleh ditunda, salah satunya ibadah haji bagi mereka yang telah mampu. Adapun kita yang tidak mampu melaksanakan haji, ayyamil ashar adalah kesempatan
kemudian dia sholat 2 rakaat sholat surutnya, maka dia akan mendapatkan ibadah seperti ibadah haji dan umroh yang disebutkan di akhir hadisnya, tamat sempurna kata Rasul, sempurna dan sempurna ibadahnya, sempurna seperti ibadah saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama tadi adalah ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, kita doakan mereka mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrurah yang insya Allah kata Allah dalam hadis Rasulullah, balasan bagi mereka yang hajinya mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Tidak ada balasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji kecuali surganya Allah azza wa jalla. Subhanallah, kita doakan mereka mendapatkan surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ibadah agung yang Allah kumpulkan dalam bulan Dzulhijjah. Yang kedua dikarenakan salah satunya adalah adanya ibadah kurban, ibadah yang agung, ibadah yang besar, yaitu ibadah yang dicintai oleh Allah. Yang pertama ibadah kurban. Mari kita lihat, mari kita raih pahala dan keutamaan ibadah kurban. Kata Rasulullah SAW, fiha ahabbu ilallah, yang dikerjakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hazihil ayyam, yaitu pada hari ini, yakni ayyamul asar. Hari yang dimaksud hari ini adalah hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Apakah juga tidak termasuk jihad fi sabilillah? Maka kata Rasulullah, qala, Rasul menjawab, walau jihad fi sabilillah, sekalipun jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Kemudian di ujung hadisnya, illa, kecuali rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya kemudian dia berangkat jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun, artinya dia mati syahid. Subhanallah. Jangan pernah kita lewatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu berbahagialah para hadirin yang mengerjakan saum Arafah kemarin. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita yang tahun lalu dan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Dan berbahagialah bagi kita yang berbanyak amal soleh dimulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga hari ini. Insya Allah amal soleh kita menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, kurban adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amal ibnu Adam yaumun nahar, tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah pada hari nahar, yaitu ahabba ilallah, sangat dicintai oleh Allah azza wa jalla, min hiraqatin damin wa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi turuniha wa azlafiha wa ashariha, yaitu kata Rasulullah, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak keturunan Adam ketika hari raya, yaitu hari nahar, lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti darahnya, kuku, tanduknya hewan kurban akan menjadi saksi dan menjadi pahala untuknya. Oleh karena itu perbaguslah niat kita, hadirin jamaah rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan Allah sebagaimana kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah berkurban. Bagi siapa? Tentunya bagi mereka yang mampu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, la urahisu fi tarkiha liman qadar alaiha, aku tidak mengatakan memberikan keringanan bagi mereka yang mampu melaksanakan kurban untuk meninggalkannya. Subhanallah. Sunnah muakkadah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, sunnah muakkad bagi kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang memiliki harta yang lebih, karena sesungguhnya
sesungguhnya mereka akan mendapatkan keutamaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melaksanakannya. Kemudian di ayat kata Allah sebutkan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata sholati wa nusuki pada kalimat ayat tersebut adalah ibadah kurban diantaranya. Oleh karena itu berkurban sangatlah dianjurkan oleh para ulama dan menjadi sebuah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sehingga sunnah muakkadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban pada hari ini insyaallah diterima sebagai ibadah yang menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mukhlisina lahuddin hunafa. Tidak diperintahkan kita untuk melaksanakan agama kecuali untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ibadah kurban sesungguhnya ibadah yang mengajarkan kita kepada kita untuk bersedekah harta, untuk berinfak harta, karena sesungguhnya sifat manusia kikir, ragu rakus, tamak dan lain sebagainya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayat. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu cenderung cinta kepada dunia, kepada perhiasan, kepada wanita, kepada tahta, perhiasan, emas, perak dan sebagainya. Akan tetapi ada sebagian orang yang cinta akan Allah Subhanahu wa taala ia dahulukan, yaitu mereka yang berkurban pada tahun ini dan setiap tahunnya. Oleh karena itu kurban adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita adalah ibadah harta. Tidak sedikit harta yang kita keluarkan tak kala kita beribadah kurban. Jutaan bahkan puluhan juta kita keluarkan dari harta kita. Begitu juga dengan ibadah haji, puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini semua adalah mengarahkan kepada ketakwaan seseorang kepada Allah, bukti cinta seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ingatlah kata Allah, dan barang siapa saja yang kamu dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Harta yang kita keluarkan pada hari ini yaitu dengan ibadah kurban, maka Allah yang menggantinya dengan ganti yang lebih baik lagi dan bahkan lebih banyak lagi, dan insya Allah keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah, "Mana kasar sadaqatun min mal." Ingat, sedekah harta yang kita keluarkan itu tidak sedikit pun mengurangi harta kita. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, kekurangan harta bisa ditutupi dengan keberkahan yang dimiliki dan dilimpahkan oleh Allah. Secara zahir berkurang memang harta kita tak kala kita berkurban dan berhaji, tetapi secara hakikatnya adalah itulah harta yang akan menjadi saksi dan akan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kata Allah, "Wa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kata Allah, siapa yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan adanya pahala di sisi Allah, yaitu surganya Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Di dunia Allah mudahkan jalannya pada jalan kebaikan dan kebahagiaan. Subhanallah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah sebutkan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat seseorang yang menanam satu butir benih, dan satu butir benih tersebut akan menumbuhkan 7 tangkai, dan 7
akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban keistimewaannya adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, demikianlah kami perintahkan, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan dalam hatinya. Kurban adalah syiar Allah. Siapa yang mensyiarkan syiar Allah, siapa yang menjalankan syariat Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hatinya. Oleh karena itu, kita yakin bahwasanya siapa saja berkurban itu berasal dari ketakwaannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan kurban atas ikut-ikutan, bukan kurban atas dasar riya. Na'udzubillah, ada seseorang sebagian kecil berkurban untuk dipuji orang lain. Na'udzubillah, hilangkan niat-niat yang lain kecuali niat karena Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya harta yang kita keluarkan itulah yang akan menjadi milik kita, yang akan menemani kita di alam kubur kita. Jangan sampai nanti kita lihat di surat Al-Munafiqun, ada sebagian orang berdoa kepada Allah di alam kubur sana. Orang-orang yang ada di alam barzakh saat ini berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, seandainya Engkau menunda kematianku sesaat saja, sehari barangkali, untuk apa? Fa'asaddaqa wa aku minas shalihin." Orang yang ada dalam barzakh saat ini, mereka menyesali kenapa dulu mereka tidak menjadi ahli sedekah. Mengapa mereka tidak menjadi ahli orang-orang yang saleh, orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Penyesalan itu, kata Allah, kalla, tidak akan pernah kalian akan kembali lagi ke dunia, karena sesungguhnya dunia adalah hanya satu kali. Oleh karena itu perbaguslah amal kita. Oleh karena itu perbaguslah niat kita. Jangan sampai niat ini kita hilangkan hanya dengan niat karena ujub, karena riya dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian dikisahkan juga bahwasanya kurban ini adalah kurban menjalankan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sebelum Nabiullah Ibrahim juga kurban sudah disyariatkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam surah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idza qaraba qurbana fatuqbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Al-ayat. Kata Allah, disyariatkan kurban itu pada saat Nabiullah Ibrahim Nabiullah Adam alaihissalam memerintahkan kepada anaknya Qabil dan Habil. Saat itu Qabil berkurban dengan buah-buahan yang busuk, yang tidak ia inginkan, bahkan dia merasa jijik untuknya, sendiri dia jijik. Kemudian sedangkan Habil berkurban dengan kambing atau domba yang ia miliki, yang sangat ia cintai, besar lagi gemuk. Kemudian kata Allah, di antara kurban mereka ada salah satu kurban yang diterima, yaitu kurbannya Habil, dan ditolak salah satu kurban mereka adalah kurban Qabil. Kenapa demikian? Hadirin rahimahullah, kata Habil, kurban yang diterima adalah kurban yang berasal dari ketakwaan dalam hati. Hadirin rahimahullah, oleh karena itu marilah di penghujung khutbah ini kita senantiasa meluruskan niat kita. Setelah kita sholat dan khutbah, mendengarkan khutbah hari ini, kita luruskan niat kita untuk berkurban, kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan berkurban untuk mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu ayat lagi kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Inilah bukti cintanya seseorang kepada Allah lebih daripada cinta yang lain. Karena sesungguhnya harta yang kita cintai, mari kita niatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimahumullah, Allahu akbar.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kata Allah, wala nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kalian kami uji, kata Allah, siapa yang paling baik amalnya. Sekiranya kita beramal karena Allah, maka sesungguhnya amal itu insyaallah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah, la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kalian, wa amwalikum, tidak melihat harta kalian. Akan tetapi walakin kata Rasulullah, akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat amal dan hati kalian. Hadirin jemaah Idul Adha rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang singkat pada kesempatan pagi yang bahagia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban pada hari ini. Mudah-mudahan kurban kita kurban yang diterima Allah sebagai ibadah yang menjadi pemberat ibadah, pemberat amal ibadah kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'alim baina qulubina wa asli dzaka bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjabna fawahisa ma zahara wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'izzatal islam wal muslimin, Allahumma 'izzatal islam wal muslimin, Allahumma 'izzatal islam wal muslimin, Allahumma ansurna ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin, Allahumma ansurna ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin, Allahumma ansurna ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin. Allahumma taqabbal imanahum wa anzil as-sakinah 'alayhim qulubihim wa baddil sufufahum. Allahumma ahdil kafarata wal musyrikin. Allahumma dahmir al-yahudi wa Israil wa samahum wa farraq wa jam'ahum. Allahumma ansur 'ala al-mujahidin a'da'ina wa a'da' ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru ni'amahi wa yazidukum wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.